Langit di atas benua Xuanhuang malam itu bergemuruh, seolah bumi sendiri menahan napas. Di sebuah lembah sunyi, seorang pemuda kurus berdiri di tepi tebing, menatap ke arah sekte kecil yang menjadi rumahnya, sekte Embun Pagi. Namanya Liang Xuanming, murid buangan yang selalu dianggap gagal karena tubuhnya berbeda dari orang lain. Sejak kecil, Liang Xuanming tidak mampu menyerap energi spiritual layaknya kultivator biasa. Setiap kali mencoba, energi itu lenyap begitu saja, seolah hilang ditelan kekosongan. Karena itulah, para tetua sekte menilainya sebagai beban. Bahkan, sesama murid menganggapnya sampah. Namun malam itu berbeda. Api menyala dari kejauhan, jeritan menggema di udara. Sekte Embun Pagi diserang oleh sekte Kabut Hitam, salah satu sekte besar yang haus akan tanah dan dominasi. Liang Xuanming hanya bisa menggertakkan gigi, tangannya gemetar menyaksikan rumah dan orang-orang yang masih mempercayainya terbakar habis. Tubuh kosong tak bernama. Sudah sepantasnya musnah bersama sektemu, suara dingin bergema. Dari balik asap, muncul sosok dengan jubah hitam panjang, matanya berkilat penuh kesombongan. Dialah Yue Chifeng, murid inti sekte Kabut Hitam yang terkenal dengan kekuatan petir merahnya. Liang Xuanming maju setapak meski tubuhnya terasa rapuh. "Mengapa kalian menyerang sekte kecil ini?" "Kami tak pernah mengganggu kalian." Yue Chifeng tertawa, suaranya seperti gemuruh. "Karena kalian lemah, dunia ini hanya milik mereka yang kuat, dan kau, Liang Xuanming, hanyalah sampah yang tak pantas hidup." Petir merah menyambar ke arahnya. Liang Xuanming terpental, tubuhnya remuk, darah mengalir dari bibir. Namun justru saat itu, sesuatu yang tak pernah ia pahami mulai bangkit dari dalam dirinya. Kekosongan yang selama ini ia benci bergetar, seolah menelan seluruh energi di sekitarnya. Langit mendadak senyap. Api, petir, bahkan jeritan berhenti seakan tertelan sunyi. Tubuh Liang Xuanming memancarkan cahaya samar, lalu energi yang tak berbatas terkumpul di dalam dirinya. Ia menatap Yue Chifeng dengan mata yang berkilat aneh. Bukan lagi tatapan pemuda lemah, melainkan jurang tanpa dasar. "Jika kau bilang aku sampah, maka biarlah sampah ini mengubur kalian semua." Dalam sekejap, energi itu meledak keluar. Tanah berguncang, udara bergetar, dan gelombang energi menyapu lembah. Api padam, petir lenyap, dan semua yang ada di sekitar berubah menjadi debu pasir. Yue Chifeng terlempar puluhan meter, jubah hitamnya robek, matanya terbelalak tak percaya. "Ini mustahil. Tubuh kosong, tak bernama seharusnya tak bisa." Liang Xuanming jatuh berlutut, napasnya tersengal. Tubuhnya masih rapuh, tapi kehancuran di sekitarnya berbicara jelas. Sekali ia melepaskan energi, segala sesuatu berubah menjadi pasir. Malam itu, sekte Embun Pagi musnah dari peta dunia. Tapi dari reruntuhan itu lahirlah legenda seorang pemuda yang akan mengguncang seluruh sekte besar. Liang Xuanming, si tubuh kosong yang sekali mengeluarkan energi, bisa mengubah dunia menjadi debu. Di langit jauh, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di atas awan, matanya menyipit menatap kehancuran itu. Akhirnya, wadah energi purba itu bangkit kembali. Pagi yang dingin menyelimuti lembah yang kini hanya tersisa pasir dan puing. Liang Xuanming berdiri di tengah kehancuran, tangannya masih bergetar, tubuhnya lelah, namun matanya memandang kosong ke arah langit yang mulai terang. Ia menyadari, sekali ia melepaskan energi, dunia di sekitarnya bisa hancur. Dan kekuatan itu terlalu besar untuk dikendalikan. Dari reruntuhan terdengar suara langkah berat. Mo Qingyao muncul berpakaian hitam, wajahnya dingin namun tatapannya lembut. "Kau selamat, tapi kau tidak bisa terus seperti ini. Kekuatanmu tak terkendali." Liang Xuanming menatapnya heran. "Siapa kau?" "Aku Mo Qingyao. Aku ahli racun dan pengetahuan sekte lama. Aku datang karena aku melihatmu. Energi yang kau keluarkan malam tadi berbeda. Itu bukan kekuatan biasa." Ia menunduk dan menunjuk puing-puing sekte Embun Pagi. "Dan kau tidak bisa membiarkan ini berulang. Sekte lain akan datang." Tiba-tiba, dari pasir yang tersisa muncul sosok besar berlapis jubah hitam.
Yue Qifeng masih hidup, matanya merah, penuh amarah dan kebencian. Kau pikir aku akan mati begitu saja? Tubuh kosongmu akan kubasmi. Petir mulai menari di tangannya. Liang Xuanming menatap, hatinya dingin. Aku tidak ingin bertarung lagi, tapi jika kau menyerang, aku tidak akan menahan diri. Ia menyalurkan sedikit energi ke telapak tangannya, dan pasir di sekitar mulai berputar seperti badai mini. Pertarungan itu dimulai. Yue Qifeng meluncurkan serangan petir, Mo Qingyao mencoba menahannya dengan racun yang mematikan. Namun, setiap kali Liang Xuanming menangkis, kekuatan itu menembus batas, menciptakan gelombang yang membuat tanah bergetar. Di tengah kaos itu, sebuah pedang hidup melayang ke arahnya. Aku Zhen Ruotian, aku akan menjadi pedangmu. Liang Xuanming tercengang, pedang itu bisa berpindah mengikuti pikirannya. Dengan pedang itu, ia menangkis setiap serangan Yue Qifeng, bahkan memecahkan beberapa batu besar yang terlempar. Pertarungan berlangsung brutal, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan tubuh kosong. Setiap kali energi dilepaskan, bentangan gurun pasir semakin luas. Yue Qifeng menyadari sesuatu. Kekuatan ini bukan manusia biasa, melainkan sesuatu yang purba. Mo Qingyao menghela napas. Kau harus berhati-hati. Energi ini bisa menghancurkanmu sendiri jika tidak dikendalikan. Bahkan aku yang ahli pun takut jika kau melepaskannya terlalu banyak. Liang Xuanming menunduk, merasa ketakutan untuk pertama kalinya. Ia tak ingin menjadi monster, tapi dunia di sekitarnya penuh dengan orang yang haus kekuasaan. Sekali ia tidak bertindak, lebih banyak sekte akan mati, lebih banyak orang akan menderita. Di tengah pertarungan, pasir tiba-tiba membentuk sosok samar, seperti siluet seorang pria tua. Suara itu terdengar dari dalam pasir, berbisik di telinganya. Anak muda, kau adalah wadah energi purba. Gunakan dengan bijak atau dunia akan hancur bersamamu. Liang Xuanming terdiam, matanya menatap kosong ke arah sosok itu. Ia mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya untuk membalas dendam, tapi memiliki tujuan lebih besar, sesuatu yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Yue Qifeng terpental jauh, wajahnya pucat. Kau tidak mungkin manusia. Ia terengah, perlahan mundur. Mo Qingyao mengangkat alisnya, merasa lega tapi tetap waspada. Liang Xuanming menatap gurun pasir di sekitarnya yang kini membentang luas. Ia tahu musuh-musuhnya tidak akan berhenti. Sekali energi itu dikeluarkan lagi, seluruh dunia bisa berubah menjadi gurun. Pedang Zhen Ruotian bergetar, seolah merasakan kegelisahan tuannya. Kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu, Liang Xuanming. Jangan biarkan amarah menghancurkan segalanya. Liang mengangguk, hatinya mulai tenang. Ia menutup matanya, menarik energi kembali, dan gurun pasir sedikit demi sedikit kembali ke bentuknya, setidaknya untuk saat ini. Tapi ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh darah, pasir, dan kehancuran. Di kejauhan, bayangan sosok misterius muncul di atas bukit. Lelaki itu mengenakan jubah putih panjang, matanya menatap Liang Xuanming tajam. Akhirnya, kau bangkit, anak muda. Aku akan mengawasi langkahmu, jangan salah langkah. Liang Xuanming memandang ke arah bayangan itu, hatinya campur aduk. Dunia ini besar, musuh banyak, dan kekuatannya masih liar. Namun satu hal jelas, ia tidak akan lagi menjadi korban dan siap menantang siapa saja yang menganggapnya lemah. Saat malam turun, Liang Xuanming duduk di reruntuhan, memegang pedang Zhen Ruotian. Ia menatap bintang-bintang, memikirkan pesan dari sosok purba. Kekuatan ini bisa menjadi berkah atau kutukan, dan keputusan itu ada di tangannya. Di langit jauh, awan hitam bergerak cepat. Sekte-sekte besar mulai bersiap. Mereka yang selamat dari kehancuran malam pertama kini mengetahui keberadaan tubuh kosong tak bernama. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sinar matahari menembus kabut tipis di lembah yang kini menjadi gurun puing. Liang Xuanming berjalan di antara reruntuhan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di pasir yang masih hangat oleh energi yang ia lepaskan. Tubuhnya masih lelah, namun hatinya lebih tegas dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Mo Qingyao menyusul di belakangnya. Langkahnya ringan dan tenang. Kau tidak bisa terus berjalan sendiri. Sekte-sekte besar pasti akan memburu kita. Aku bisa membantumu mengendalikan energi itu, katanya. Liang Xuanming mengangguk pelan, menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk bertahan adalah belajar.
Di kejauhan, sebuah desa kecil tampak sunyi. Namun, Liang Xuanming segera merasakan sesuatu yang aneh. Gelombang energi tidak wajar berhembus dari arah itu. Ada sesuatu di sini. Energi yang mirip denganku, tapi lebih lembut, gumamnya. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak, dan seorang pemuda muncul dari celah pasir. Matanya bersinar biru pucat, dan ia tampak gagah meski tubuhnya penuh luka. Aku Han Shuye. Aku bisa melihat jalur energi dunia. Kau bukan manusia biasa. Katanya, suaranya terdengar serak namun mantap. Liang Xuanming menatapnya, penasaran. Sementara itu, di langit jauh, sekte besar mulai mengirim mata-mata untuk mencari keberadaan Liang Xuanming. Princess Wu Zian mengangkat tangannya, memanggil sebuah topan energi ungu. Tubuh kosong itu telah bangkit, dan akan menjadi ancaman bagi semua rencana kita. Aku harus mengendalikannya, gumamnya, senyum licik menghiasi wajahnya. Kembali di desa, Han Shuye memimpin Liang Xuanming ke sebuah ruang tersembunyi di bawah tanah. Di sana, jalur energi purba tampak berkelok di dinding batu, bersinar samar. Tubuhmu berbeda, kau menyerap energi, tapi tidak bisa menyimpannya secara normal. Itu berarti kekuatanmu, potensinya tak terbatas. Jelas Han Shuye. Liang Xuanming mengangguk, mencoba memahami penjelasan itu. Jadi aku, seperti wadah energi? Tanyanya ragu. Han Shuye mengangguk. Benar, dan wadah seperti ini muncul sekali dalam ribuan tahun. Kau harus belajar mengendalikannya, atau kau sendiri akan hancur. Di luar, Mo Qingyao mengamati langit dengan serius. Kau pikir itu saja cukup? Sekte Kabut Hitam akan segera tahu di mana kau berada. Yue Qifeng tidak akan berhenti hanya karena kau selamat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas desa. Sekte Kabut Hitam muncul, membawa pasukan lengkap siap menyerang. Kau tidak bisa sembunyi di sini, teriak salah seorang pemimpin mereka. Liang Xuanming menarik napas, memusatkan energi, tetapi hanya sedikit, cukup untuk membuat ilusi gurun pasir muncul di sekitar desa, menutupi posisi mereka. Pertempuran berlangsung sengit. Mo Qingyao menebarkan racun halus, memotong jalur energi musuh, sementara Han Shuye membantu Liang Xuanming menemukan titik lemah pasukan lawan. Namun setiap kali energi dilepas sedikit terlalu banyak, reruntuhan desa bergetar dan pasir mulai beterbangan. Di tengah kaos, sebuah pedang bercahaya muncul di tangan Liang Xuanming. Zhen Ruotian menunggu, siap mematuhi perintah tuannya. Bersama, mereka menangkis pasukan lawan dengan kombinasi tenaga dan strategi, membuat para musuh kebingungan. Namun Yue Qifeng tidak menyerah. Ia memanggil energi petir merah paling dahsyat, dan satu serangan melesat langsung ke arah Liang Xuanming. Detik itu, Xuanming merasa tubuhnya hampir meledak. Ia menelan napas, menahan energi itu, dan untuk pertama kalinya mencoba mengendalikannya, sedikit demi sedikit. Serangan itu terserap sebagian, tapi kekuatan yang dilepaskan hanya cukup untuk menghancurkan sebagian besar pasukan, menyisakan Yue Qifeng yang terkejut. Kau benar-benar berbeda, teriaknya sambil mundur, matanya menyala penuh dendam. Setelah pertempuran usai, desa itu hancur sebagian, namun Liang Xuanming selamat. Ia menatap reruntuhan dengan mata kosong, merasa tanggung jawab besar ada di pundaknya. Jika aku tidak belajar mengendalikan energi ini, semua yang kusayangi bisa hilang, gumamnya. Mo Qingyao menepuk bahunya. Ini baru permulaan. Kau harus berlatih, memperkuat tubuh dan pikirmu. Sekali energi itu keluar lagi, seluruh dunia bisa menjadi pasir. Liang Xuanming menunduk, menatap gurun yang terbentang di horizon. Di langit jauh, sosok misterius kembali muncul. Awan putih melingkupinya. Anak muda, perjalananmu baru dimulai. Aku akan mengawasi setiap langkahmu. Dunia ini tidak siap untukmu, tapi kelak semua akan berubah. Liang Xuanming menatap ke langit, hatinya mengeras. Ia tahu jalan ke depan penuh darah, pasir, dan pengkhianatan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi dunia. Angin gurun berhembus kencang saat Liang Xuanming, Mo Qingyao, dan Han Shuye meninggalkan reruntuhan desa. Gurun pasir yang terbentang di depan mereka tampak tak berujung, seolah dunia sendiri sedang menguji keberanian pemuda itu. Liang Xuanming menatap horizon. Menyadari satu hal, ia tidak lagi bisa kembali menjadi orang biasa. Di depan ada kota kultivasi Tianlu, kata Han Shuye sambil menunjuk ke kejauhan. Di sana, sekte-sekte besar berkumpul.
kau harus belajar mengendalikan energi sebelum mereka mengetahui identitasmu. Liang Xuanming mengangguk meski hatinya dipenuhi rasa cemas. Perjalanan mereka tidak mudah. Di tengah gurun muncul makhluk pasir raksasa, energi liar yang terlepas dari kehancuran malam sebelumnya. Liang Xuanming menegang, menyadari bahwa makhluk itu adalah manifestasi energi yang belum ia kendalikan. Mo Qingyao segera mengeluarkan racun halus yang menembus pasir. Sementara Han Shuye memandu Liang Xuanming untuk mengalirkan energi secara perlahan. Fokus pada pusat energi dalam tubuhmu, jangan biarkan kemarahan menguasai, instruksinya. Dengan napas tertahan, Liang Xuanming mencoba menenangkan diri. Perlahan, energi yang liar di tubuhnya mulai mereda, dan makhluk pasir itu menghilang menjadi debu. Sekali lagi, ia menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya berkah, tapi juga kutukan. Mereka melanjutkan perjalanan dan matahari mulai terbenam. Di kejauhan, kota Tianlu muncul dengan menara tinggi dan cahaya energi yang berkelap-kelip. Kota itu dipenuhi aura sekte besar, masing-masing menonjolkan identitas dan kekuatan mereka. Saat mereka mendekat, bayangan putih muncul di atas menara tertinggi. Sosok misterius yang sebelumnya mengawasi Liang Xuanming. Anak muda, dunia ini lebih berbahaya dari yang kau kira. Sekali energi itu keluar tanpa kendali, semua yang kau cintai bisa hancur. Bisiknya dari kejauhan. Di gerbang kota, penjaga sekte memeriksa kedatangan mereka. Mo Qingyao berbicara dengan tenang, memperkenalkan Liang Xuanming sebagai pengembara dari sekte kecil. Namun sesaat setelah mereka melewati gerbang, sekilas aura berbahaya menyelimuti kota. Sebuah sekte besar muncul di alun-alun kota, sekte Siluman Hitam. Pemimpinnya, Bai Limo, melangkah keluar dari bayangan, mata menyala penuh ambisi. Aku tahu tubuh kosong itu telah bangkit. Kau adalah ancaman bagi semua sekte dan aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama. Suaranya tegas, penuh ketegangan. Liang Xuanming menatap Bai Limo merasa dingin di tulang belakang. Ia tahu, ini baru permulaan konflik yang lebih besar. Aku tidak ingin bertarung, tapi jika kau menyerang, aku tidak akan menahan diri, jawabnya. Bai Limo tersenyum sinis, lalu melambaikan tangan. Seketika, para kultivator sekte Siluman Hitam menyerbu, energi mereka berputar membentuk lingkaran mematikan. Liang Xuanming menghela napas, perlahan mengaktifkan energi dalam tubuhnya, tapi kali ini hanya sebagian, cukup untuk melindungi dirinya dan teman-temannya. Pertempuran pecah. Liang Xuanming belajar mengalirkan energi sedikit demi sedikit, memecah serangan lawan dengan presisi. Zhen Ruotian bergerak mengikuti pikirannya, menangkis serangan paling mematikan. Mo Qingyao dan Han Shuye membantu, memanfaatkan racun dan penglihatan energi untuk menahan musuh. Di tengah pertarungan, Bai Limo menyadari sesuatu. Kekuatan tubuh kosong Liang Xuanming berbeda dari kultivator biasa. Ini bukan sekadar energi, tapi wadah purba yang seharusnya tidak bangkit. Teriaknya, matanya menyala marah. Liang Xuanming merasakan tekanan dari Bai Limo, tetapi untuk pertama kalinya, ia bisa mengendalikan energinya sebagian. Ia menatap sekeliling kota yang kini mulai hancur sebagian, menyadari betapa bahayanya kekuatannya. Saat malam tiba, pertarungan berhenti sementara. Liang Xuanming duduk di atas reruntuhan, menatap langit yang gelap. Han Shuye menepuk bahunya. Kau sudah berkembang jauh, tapi ini baru permulaan. Sekte-sekte besar akan terus mengincar tubuhmu. Mo Qingyao menambahkan. Dan bukan hanya sekte yang harus kau waspadai. Ada kekuatan purba lain yang menunggu di balik bayang-bayang, siap menguji tubuh kosongmu. Liang Xuanming menunduk menatap Zhen Ruotian. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku tidak akan mundur. Sekali energi itu keluar, dunia ini akan melihatku. Di atas menara tertinggi kota, sosok misterius berbalik, menatap ke arah Liang Xuanming. Akhirnya, kau memasuki panggung yang sebenarnya. Semua sekte besar akan mengenal namamu, dan pasir akan menjadi saksi. Bisiknya pelan. Dengan tekad baru, Liang Xuanming berdiri, memandang cakrawala kota Tianlu yang penuh sekte dan intrik. Perjalanan untuk menguasai tubuhnya, memahami energi purba, dan menghadapi dunia yang haus kekuasaan baru saja dimulai. Kota Tianlu pagi itu dipenuhi kabut tipis, namun udara terasa tegang. Liang Xuanming berjalan di jalan utama bersama Mo Qingyao dan Han Shuye, mata mereka terus mengamati sekeliling.
sekte-sekte besar menampilkan aura mereka masing-masing, menunjukkan kekuatan dan dominasi. Ini bukan hanya kota, tapi medan politik dan perang yang hidup. Mo Qingyao menepuk bahu Liang Xuanming. Kau harus berhati-hati. Di sini, sekte-sekte besar tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga tipu daya. Satu langkah salah, dan kau bisa mati tanpa kesempatan membalas. Liang Xuanming mengangguk, menahan napas. Di alun-alun kota, sekte Langit Merah sedang mengadakan latihan publik, menampilkan jurus pedang mematikan. Pedang berkilat beradu dengan energi memancar dari tangan para kultivator. Liang Xuanming merasa gelisah. Ini baru satu sekte dan mereka hanya menampilkan sebagian kemampuan mereka. Tiba-tiba, sekelompok anak buah Bai Limo muncul, menyebarkan kabar tentang keberadaan tubuh kosong. Dia telah memasuki kota, kata salah seorang, suaranya penuh ketakutan. Seketika, mata para kultivator di alun-alun beralih ke Liang Xuanming. Bisik-bisik dan tatapan curiga menyelimuti. Salah satu kultivator maju, sosok tinggi dengan jubah hitam merah. Apakah ini Liang Xuanming, tubuh kosong yang bisa menghancurkan seluruh sekte? Tanyanya, suaranya dingin. Liang Xuanming menatap tenang meski hatinya berdebar. Ia tahu ketenaran buruknya kini menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Mo Qingyao menariknya ke sisi, berbisik, kau tidak boleh gegabah. Ini saatnya belajar mengendalikan energi tanpa melepaskannya ke orang lain. Setiap percikan kekuatan bisa berakibat fatal. Liang Xuanming menunduk, menenangkan napasnya, mencoba merasakan energi di dalam tubuhnya tanpa membiarkannya liar. Di menara kota, Princess Wu Zian menatap alun-alun dengan senyum tipis. Tubuh kosong itu ada di sini, menarik. Aku ingin melihat apakah ia bisa menjadi ancaman nyata atau sekadar mitos. Ia mengangkat tangannya, memunculkan aura ungu gelap, siap memanipulasi politik dan kekuatan dari kejauhan. Liang Xuanming dan teman-temannya memasuki sebuah rumah persembunyian kecil untuk berlatih. Han Suye mulai mengajarkan teknik penglihatan energi lebih lanjut, membimbing Xuanming untuk merasakan aliran energi di dalam dan sekitar tubuhnya. Jangan menahan diri, tapi jangan juga melepaskan semuanya. Kau harus seimbang, jelasnya. Latihan itu menegangkan. Setiap kali energi mengalir keluar tanpa kendali, dinding rumah bergetar, pasir dari luar menembus masuk. Liang Xuanming belajar menahan diri, menyalurkan energi perlahan ke pedang Zhenruo Tian, merasakan pedang itu menjadi perpanjangan tubuhnya sendiri. Namun, sekte lain tidak tinggal diam. Malam tiba dan sekte siluman hitam, sekte langit merah, serta beberapa sekte misterius lain mengirim mata-mata untuk mengamati rumah persembunyian itu. Liang Xuanming merasakan kehadiran mereka melalui aliran energi yang halus, menegaskan bahwa ia selalu diawasi. Mo Qingyao menghela napas. Ini baru permulaan. Mereka akan terus mengujimu, memprovokasimu, dan mencoba membuatmu kehilangan kontrol. Kau harus siap menghadapi intrik dan pertempuran nyata. Di tengah latihan, sebuah ledakan terdengar dari alun-alun kota. Sekelompok kultivator muda bertarung untuk mendapatkan perhatian sekte besar, namun energi mereka liar dan tak terkendali. Liang Xuanming menatap itu, memahami bahwa dunia ini keras, tidak ada ampun bagi yang lemah. Han Suye menepuk pundaknya. Lihatlah itu. Kau harus menguasai energi sebelum mereka menyerang secara langsung. Sekali energi itu keluar, kota ini bisa menjadi gurun pasir dalam sekejap. Liang Xuanming mengangguk, hatinya bergetar. Di malam yang hening, sosok misterius kembali muncul di atas menara kota, mengamati Liang Xuanming. Anak muda, kau harus belajar cepat. Waktu tidak berpihak padamu, dan kekuatanmu adalah pedang bermata dua. Jangan sampai dunia ini hancur sebelum kau siap. Liang Xuanming menatap bintang-bintang. Zhenruo Tian di tangannya bergetar perlahan. Ia tahu, latihan ini bukan hanya untuk menguasai energi, tapi juga untuk memahami batasannya sendiri. Setiap pergerakan, setiap napas, setiap pikiran harus seimbang dengan kekuatan purba yang mengalir di tubuhnya. Kota Tianlu, meski tampak damai dari luar, kini menjadi ladang perang tersembunyi antar sekte besar. Intrik politik, mata-mata, dan ancaman kekuatan purba membuat setiap langkah penuh bahaya. Liang Xuanming menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus lebih dari sekadar kultivator.
ia harus menjadi legenda. Saat malam semakin gelap, suara angin membawa bisikan dari pasir. Anak muda, kekuatanmu akan menentukan nasib semua. Ingat, sekali energi itu dilepas, semua akan menjadi pasir. Liang Xuanming menutup mata, merasakan tanggung jawab yang menekan pundaknya. Dengan tekad baru, ia bersiap menghadapi hari esok, hari yang akan menentukan apakah ia mampu bertahan di dunia yang haus kekuatan atau menjadi bagian dari gurun pasir yang ditinggalkan oleh sejarah. Fajar menyingsing di kota Tianlu dengan cahaya merah keemasan, namun ketenangan itu hanya ilusi. Sekte-sekte besar mulai bergerak, saling mengirim utusan dan mata-mata untuk menilai kekuatan Liang Xuanming. Dari menara tertinggi, Bai Limo menatap alun-alun kota dengan mata penuh ambisi. Tubuh kosong itu ada di sini, saatnya menguji sejauh mana ancamannya, gumamnya. Liang Xuanming berada di ruang latihan tersembunyi bersama Mo Qingyao dan Han Shuye. Hari itu, mereka memutuskan untuk meningkatkan latihan pengendalian energi. Zhen Ruotian berputar di udara, menunggu instruksi, sementara Han Shuye menunjukkan jalur energi purba yang tersembunyi di dalam tubuh Xuanming. Ini bukan sekadar latihan fisik, kata Han Shuye. Kau harus merasakan energi seakan ia adalah bagian dari dirimu, bukan sesuatu yang terpisah. Sekali energi itu keluar tanpa kendali, bukan hanya musuhmu yang hancur, tapi kau juga. Di luar, bayangan sekte misterius mengintai. Princess Wu Jian dan para mata-matanya bersembunyi di atas atap, mengamati gerak-gerik Xuanming. Kita harus melihat batasnya, katanya sambil tersenyum licik. Jika dia kehilangan kontrol, kota ini akan menjadi gurun pasir, dan itu menguntungkan kita. Latihan berlanjut. Liang Xuanming menyalurkan energi perlahan ke Zhen Ruotian, merasakan pedang itu menjadi perpanjangan tubuhnya. Energi yang dulu liar kini mulai mengikuti kehendaknya meski setiap gerakan masih meninggalkan residu pasir halus di udara. Tiba-tiba, gemuruh terdengar dari pusat kota. Sekte Siluman Hitam dan Sekte Langit Merah mengirimkan pasukan untuk menekan keduanya. Liang Xuanming segera memusatkan energi, menciptakan gelombang pelindung di sekitar ruang latihan. Pasukan musuh terhenti, terkejut melihat energi yang mengalir dari tubuh kosong. Di alun-alun kota, Bai Limo mengamati pertempuran kecil itu melalui mata-mata. Ini baru permulaan. Jika dia bisa menahan serangan sekte besar, maka dia lebih berbahaya daripada yang kubayangkan, gumamnya. Mo Qingyao menatap Liang Xuanming dengan serius. Hari ini, kau akan menghadapi ujian nyata. Bukan hanya mengendalikan energi, tapi juga menjaga pikiranmu tetap tenang. Sekali marah, energi itu bisa menghancurkan kita semua. Han Shuye menambahkan, aku akan membimbingmu, tapi ingat, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah ujian kontrol energi di bawah tekanan nyata. Kau harus belajar cepat. Liang Xuanming menutup mata, menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap aliran energi di tubuhnya. Ia mulai menyadari pola-pola energi di sekitarnya, memanfaatkan residu pasir untuk membentuk medan perlindungan. Zhen Ruotian bergerak selaras dengan pikirannya, menangkis setiap serangan yang mencoba menembus ruangan. Pertempuran itu berlangsung berjam-jam. Setiap kali pasukan musuh mencoba menyerbu, Liang Xuanming hanya menyalurkan energi secukupnya. Ia mulai memahami, mengendalikan bukan berarti menahan, tapi menyesuaikan diri dengan aliran energi itu. Di atas menara, sosok misterius kembali muncul. Bagus, ia mulai menguasai kekuatannya, namun masih jauh dari potensi penuh. Dunia ini tidak siap untuk energi yang kau miliki, anak muda, bisiknya. Saat malam tiba, pasukan musuh mundur sementara, menyisakan kota yang aman untuk sementara. Liang Xuanming duduk di reruntuhan, menatap Zhen Ruotian dan tersenyum tipis. Aku mulai mengerti, energi ini bukan hanya senjata, tapi bagian dari diriku sendiri. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau berhasil bertahan. Tapi ingat, sekte-sekte besar lain akan segera mengetahui kemajuanmu. Mereka akan datang lebih cepat daripada yang kau kira. Di kejauhan, awan gelap menyelimuti langit, menandakan ancaman yang lebih besar. Sekte misterius yang selama ini mengintai mulai bergerak dan langkah pertama mereka ke kota Tianlu akan segera menghantam. Liang Xuanming menatap cakrawala, menegaskan tekadnya. Sekali energi itu keluar, ia akan menjadi legenda atau kehancuran dunia.
Malam itu, gurun pasir kecil yang tersisa dari latihan Liang Xuanming berkilat di bawah cahaya bulan, seolah memperingatkan dunia bahwa tubuh kosong tak bernama kini telah benar-benar bangkit. Malam di kota Tianlu dingin, namun ketegangan terasa di setiap sudut jalan. Sekte-sekte besar saling memantau, dan rumor tentang keberadaan Liang Xuanming, tubuh kosong, menyebar seperti api liar. Setiap tatapan, bisikan, dan langkah di kota itu dipenuhi rasa waspada. Liang Xuanming duduk di ruang latihan tersembunyi, Zhen Ruotian di tangannya bergetar perlahan. Mo Qingyao dan Han Shuye menatapnya serius. Hari ini kau akan menghadapi ujian terbesar, sekte misterius yang selama ini mengamati dari jauh, kata Mo Qingyao. Mereka bukan musuh biasa, kekuatannya hampir setara dengan sekte gabungan besar. Di atas bukit dekat kota, seorang pria berpakaian jubah perak muncul, matanya menyala dingin. Ia adalah Feng Yulian, pemimpin sekte misterius bernama Sekte Embun Langit. Sosoknya seolah menempel dengan awan, dan aura energinya membuat tanah bergetar lembut. Tubuh kosong itu telah bangkit, waktunya aku menguji sejauh mana kemampuan pemuda itu, gumamnya. Tanpa peringatan, energi purba dari Feng Yulian melingkupi kota. Getaran itu membuat dinding rumah latihan Liang Xuanming retak, debu beterbangan di udara. Liang Xuanming segera memusatkan energi, mencoba membentuk pelindung di sekitar diri dan teman-temannya. Han Shuye menatap Liang Xuanming, tegang. Ini berbeda. Kau harus merasakan pola energi mereka, bukan hanya membela diri. Fokus, Xuanming. Feng Yulian turun dari bukit dengan kecepatan luar biasa. Aura peraknya menciptakan pusaran angin yang memutar pasir di jalan utama. Aku ingin melihat apakah legenda itu benar, apa benar satu manusia bisa menahan energi purba sejuta tahun. Teriaknya. Liang Xuanming menatap lawannya, hati berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi ujian pengendalian energi dan ketenangan pikiran. Ia menyalurkan energi perlahan ke Zhen Ruotian, membentuk medan perlindungan berbentuk pusaran di sekelilingnya. Pertarungan pun dimulai. Feng Yulian meluncurkan serangan energi perak yang cepat dan presisi, menghantam setiap sudut kota. Liang Xuanming menangkis dengan energi terkendali, membuat sebagian serangan musnah sebelum mencapai dirinya. Namun setiap kali energi itu dilepaskan, reruntuhan dan pasir beterbangan di seluruh kota. Mo Qingyao mengawasi dari samping, khawatir. Jika kau kehilangan fokus 1 detik saja, energi itu bisa menghancurkan seluruh kota. Kau harus tetap tenang, Xuanming. Liang Xuanming menutup mata, merasakan aliran energi lawan. Ia mulai menyesuaikan irama energi, menyalurkannya ke Zhen Ruotian. Pedang itu bergerak selaras dengan pikirannya, menangkis serangan demi serangan, menciptakan ledakan kecil yang memecah pasir dan batu. Di tengah pertarungan, Feng Yulian mengangkat alisnya. Kagum. Kau lebih dari sekadar wadah energi, kau bisa mengendalikan sebagian besar kekuatan itu. Tapi masih jauh dari potensimu yang sebenarnya, katanya, suara dinginnya bergema di udara. Liang Xuanming menarik napas, merasakan energi dalam tubuhnya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Ia mulai bereksperimen, menyalurkan sedikit kekuatan keluar untuk menahan serangan lawan. Zhen Ruotian bersinar lebih terang, menjadi perisai sekaligus senjata yang melindungi dirinya dan teman-temannya. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Kota Tianlu menjadi ladang pasir dan reruntuhan kecil akibat residu energi. Namun Liang Xuanming berhasil menahan serangan Feng Yulian tanpa melepaskan energi terlalu besar. Ia mulai memahami filosofi baru. Energi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya. Di langit malam, sosok misterius yang selama ini mengawasinya muncul kembali. Bagus, ia mulai menemukan keseimbangan. Tapi ini baru awal. Sekte-sekte lain akan terus menantangmu. Dunia ini haus akan energi dan kau adalah pusatnya. Feng Yulian mundur sejenak menatap Liang Xuanming dengan penuh respek. Kau memiliki potensi untuk mengubah dunia, anak muda. Tapi hati-hati. Kekuatan ini bisa menjadi kutukan jika kau tidak mengendalikannya. Liang Xuanming menunduk, napasnya tersengal. Ia tahu ini baru permulaan. Sekte-sekte besar, sekte misterius, dan kekuatan purba lainnya akan terus menguji batasnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa menguasai sebagian dari energi yang selama ini mengekang dirinya. Mo Qingyao tersenyum tipis.
Hari ini kau berhasil, Xuanming. Kau selamat dan kau belajar lebih banyak daripada yang kukira. Tapi ingat, masih banyak rintangan di depan. Sekali energi itu dilepas tanpa kontrol, dunia bisa menjadi pasir dalam sekejap. Liang Xuanming menatap Zhenruotian yang bersinar lembut, lalu menatap cakrawala kota yang penuh reruntuhan. Aku tidak akan mundur. Jika dunia ini ingin menguji kekuatanku, biarlah mereka melihat. Sekali energi ini keluar, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Di atas menara kota, sosok misterius itu menghilang ke balik awan malam. Perjalanan baru dimulai, dan tubuh kosong tak bernama akan menjadi legenda atau kehancuran dunia. Kota Tianlu pagi itu tampak damai, namun ketenangan itu hanyalah tipuan. Sekte-sekte besar mulai bergerak, mengirim mata-mata dan utusan untuk mengamati Liang Xuanming. Setiap langkahnya, setiap napasnya, kini menjadi berita yang tersebar di seluruh kota. Liang Xuanming, Mo Qingyao, dan Han Shuye berjalan menyusuri gang-gang sempit, mengamati aktivitas sekte. Mereka ingin memancingmu keluar, membuatmu kehilangan kendali, kata Mo Qingyao. Kau harus tetap tenang dan fokus. Liang Xuanming mengangguk, merasakan energi di sekitarnya yang bergetar halus. Di alun-alun utama, Sekte Langit Merah dan Sekte Siluman Hitam mulai beradu kekuatan. Jurus-jurus mereka berkilat di udara, menciptakan cahaya yang memantul di dinding kota. Banyak penduduk yang menunduk ketakutan, sementara para kultivator muda menatap kagum. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian jubah hijau muncul dari bayangan. Namanya Lian Huirong, pemimpin Sekte Mata Angin yang selama ini terkenal misterius dan jarang muncul. Ia menatap Liang Xuanming dengan mata tajam. Tubuh kosong itu ada di sini. Kita harus memastikan dia tidak menjadi bencana bagi dunia ini, katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas bagi Xuanming. Liang Xuanming menegakkan badan, merasa hawa pertarungan mendekat. Aku tidak ingin bertarung, ucapnya tenang. Namun di dalam hatinya ia menyiapkan energi sedikit demi sedikit, siap jika keadaan memaksa. Zhenruotian bergetar, seakan merasakan bahaya yang mendekat. Di atas menara kota, Princess Wu Zian menatap alun-alun dengan senyum tipis. Mereka akan memaksa tubuh kosong untuk mengeluarkan kekuatannya. Jika berhasil, kota ini akan menjadi gurun, dan aku akan memetik keuntungan dari kehancuran itu, gumamnya. Pertempuran mulai meningkat. Lian Huirong dan pasukannya mencoba menekan Liang Xuanming dengan serangan energi angin yang cepat dan mematikan. Setiap langkah Xuanming diukur, setiap napasnya menjadi kunci untuk menjaga energi tetap terkendali. Mo Qingyao berdiri di sampingnya merasakan aliran energi lawan. Jangan panik, gunakan energi secara minimal tapi efektif. Kau harus menyesuaikan diri dengan serangan mereka, bukan menentangnya secara langsung. Liang Xuanming menyalurkan energi ke Zhenruotian, perlahan, membentuk medan perlindungan yang menangkis sebagian serangan. Ia mulai memahami filosofi baru. Energi bukan hanya untuk menyerang, tapi juga menyesuaikan diri dengan lawan dan lingkungan sekitarnya. Di tengah pertempuran, Han Shuye menunjuk ke arah langit. Lihat itu, Sekte Embun Langit dan Sekte Mata Angin mulai bekerja sama. Mereka mencoba memaksa kau menggunakan energi penuh. Liang Xuanming menatap kombinasi serangan itu, napasnya tertahan. Ia menarik energi, menyalurkannya dengan presisi. Ledakan kecil menghancurkan sebagian serangan, sementara Zhenruotian bergerak selaras dengan pikirannya. Ia berhasil menahan tekanan lawan tanpa melepaskan energi terlalu besar, meski tubuhnya penuh ketegangan. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Kota Tianlu mulai terlihat rusak sebagian akibat residu energi. Namun keberhasilan Liang Xuanming menahan serangan membuat sekte-sekte besar terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh kosong mengendalikan kekuatan seefektif itu. Di tengah keos, sosok misterius yang selama ini mengawasinya muncul lagi di atas menara. Bagus, ia belajar dengan cepat, tapi ini baru awal. Masih ada banyak rintangan yang menunggu dan dunia ini haus akan energi yang kau miliki, bisiknya pelan. Setelah malam tiba, pertarungan mereda sementara. Kota Tianlu yang sebagian reruntuh menjadi saksi bisu kemampuan Liang Xuanming. Ia duduk di reruntuhan, menatap Zhenruotian, merasa campur aduk antara lega dan cemas. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau berhasil menahan diri. Tapi ingat,
sekte-sekte besar akan terus memancingmu. Mereka ingin menguji batas kekuatanmu dan kau harus siap. Liang Xuanming menunduk, menatap cakrawala kota yang penuh intrik. Ia sadar, ini bukan sekadar latihan atau pertarungan biasa. Dunia ini menunggu tubuh kosong tak bernama untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa, atau siapa yang akan hancur bersama gurun pasir yang ia tinggalkan. Kota Tianlu pagi itu tampak tenang, namun ketenangan itu hanya topeng. Sekte-sekte besar mulai bergerak lebih agresif, memanfaatkan setiap celah untuk mengamati dan memancing Liang Xuanming. Setiap langkahnya kini menjadi sorotan, dan setiap energi yang keluar bisa menjadi malapetaka. Liang Xuanming, Mo Qingyao, dan Han Shuye berjalan menyusuri jalan utama kota, waspada terhadap setiap gerakan. Mereka akan mencoba jebakan untuk memancingmu melepaskan energi penuh, kata Mo Qingyao. Kau harus tetap tenang, Xuanming. Ingat, energi ini bisa menghancurkan segalanya. Di alun-alun utama, Sekte Langit Merah dan Sekte Siluman Hitam mulai menunjukkan persaingan terbuka. Jurus-jurus mereka berkilat di udara, menciptakan cahaya dan getaran yang membelah jalan-jalan. Penduduk menunduk ketakutan. Sementara para kultivator muda mengagumi pertunjukan kekuatan yang mematikan itu. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul seorang wanita berpakaian ungu gelap. Namanya Yan Lingshu, pemimpin Sekte Bayangan Senja, yang selama ini dikenal misterius dan jarang muncul di hadapan publik. Matanya menatap Liang Xuanming tajam. Tubuh kosong itu ada di sini. Kita harus memastikan dia tidak kehilangan kendali dan menghancurkan segalanya, katanya lembut, tapi penuh tekad. Liang Xuanming menegakkan badan, menyadari aura berbahaya yang mengelilinginya. Aku tidak ingin bertarung, tapi jika kalian menyerang, aku tidak akan menahan diri, ucapnya tegas, sementara Zhen Ruotian bergetar, siap mengalirkan energi yang terkendali. Yan Lingshu tersenyum tipis, lalu menurunkan tangan. Dari sisinya muncul beberapa muridnya membawa energi gelap yang berputar seperti kabut pekat. Ini hanya ujian kecil. Aku ingin melihat apakah kau bisa tetap tenang di tengah tekanan, katanya. Di sisi lain kota, Bai Limo dan Feng Yulian diam-diam mengamati, menyadari kolaborasi beberapa sekte ini. Mereka mencoba memancing tubuh kosong. Jika berhasil, kekacauan kota ini bisa menjadi keuntungan bagi kita, gumam Bai Limo. Liang Xuanming memusatkan energi, perlahan menyalurkannya ke Zhen Ruotian. Ia belajar mengendalikan energi sedikit demi sedikit, menahan dorongan untuk melepaskan kekuatan penuh. Setiap gerakan pedang menciptakan gelombang energi terkendali yang menghancurkan serangan murid-murid Yan Lingshu tanpa merusak lingkungan sekitar. Mo Qingyao tersenyum tipis. Lihat itu, kau mulai memahami filosofi baru. Energi bukan untuk menghancurkan, tapi menyesuaikan diri dengan dunia sekitarmu. Itu yang membuatmu berbeda dari kultivator biasa. Pertarungan terus berlangsung, semakin intens. Liang Xuanming harus mengimbangi serangan dari berbagai arah, menyesuaikan energi untuk bertahan dan menyerang secara minimal. Zhen Ruotian kini bersinar lembut, menandakan energi dan pikiran Xuanming mulai selaras. Di tengah pertempuran, sebuah ledakan besar terjadi di dekat menara kota. Feng Yulian dan Bai Limo terkejut, menyadari bahwa Xuanming mulai menguasai kontrol energi dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Ini baru permulaan, gumam Feng Yulian, mata menyala serius. Yan Lingshu menatap Liang Xuanming dengan rasa kagum tersembunyi. Kau lebih dari sekadar wadah energi, kau memiliki kendali yang bahkan aku tidak duga. Tapi jangan terlena, ancaman yang lebih besar masih menunggu. Malam tiba, kota tampak rusak ringan akibat residu energi. Liang Xuanming duduk di atas reruntuhan, menatap Zhen Ruotian, merasakan campuran lega dan kewaspadaan. Ia tahu, kontrol energi hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau berhasil, tapi ingat, sekte-sekte besar lain akan terus memancingmu. Mereka ingin menguji batasmu, dan kau harus siap menghadapi jebakan yang lebih berbahaya. Liang Xuanming menunduk, menatap cakrawala. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan fisik atau latihan energi. Dunia ini haus akan kekuatan, dan ia adalah pusat dari badai yang akan datang. Sekali energi itu keluar tanpa kendali, semua akan menjadi pasir. Di menara tertinggi kota, sosok misterius yang selama ini mengawasinya muncul,
menatap Liang Xuanming. Bagus, ia mulai belajar menyesuaikan diri dengan energi. Tapi perjalanan masih panjang. Ancaman yang lebih besar dan sekte-sekte kuat lainnya akan segera muncul. Dengan tekad yang mengeras, Liang Xuanming berdiri. Ia menatap kota Tianlu yang penuh intrik dan konflik, bersiap menghadapi hari esok. Sekali energi itu dilepas, ia tahu dunia ini akan melihat tubuh kosong, tak bernama, dan gurun pasir akan menjadi saksi kekuatannya. Pagi, di kota Tianlu diselimuti kabut tipis, namun ketegangan semakin terasa. Sekte-sekte besar kini bersiap untuk memunculkan pengaruh penuh mereka, saling mengintimidasi sambil mengamati setiap gerak-gerik Liang Xuanming. Rumor tentang tubuh kosong kini menjadi pusat perhatian semua kultivator. Liang Xuanming duduk di ruang latihan tersembunyi. Zhen Ruotian di tangannya bergetar lembut. Mo Qingyao menatapnya serius. Hari ini akan menjadi ujian terberatmu sejauh ini. Sekte-sekte besar mulai bersatu untuk memancingmu. Mereka ingin melihat apakah kau bisa kehilangan kontrol energi, katanya. Han Shuye menambahkan, ini bukan hanya soal pertarungan. Kau harus menahan diri, berpikir cepat, dan menggunakan energi dengan presisi. Satu kesalahan bisa menghancurkan kota. Liang Xuanming menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran energi di tubuhnya menenangkan diri. Di alun-alun kota, sekte langit merah, sekte siluman hitam, dan sekte bayangan senja berkumpul. Mereka membentuk lingkaran, energi mereka bercampur menciptakan pusaran cahaya mematikan. Pemimpin mereka, Bai Limo, Feng Yulian, dan Yan Lingshu, saling bertukar pandang. Hari ini, kita lihat sejauh mana tubuh kosong itu mampu menahan tekanan, kata Bai Limo. Liang Xuanming berjalan keluar dari persembunyian, langkahnya tenang namun penuh kewaspadaan. Zhen Ruotian berkilat lembut, seakan menyatu dengan aliran energi tubuhnya. Ia tahu, sekali energi itu dilepaskan penuh, kota ini bisa menjadi pasir. Pertarungan dimulai. Energi dari ketiga sekte besar menyerang secara bersamaan, menciptakan gelombang mematikan yang menghancurkan jalan-jalan kota. Liang Xuanming menyalurkan energi terkendali ke Zhen Ruotian, menangkis serangan dengan presisi, sementara Mo Qingyao dan Han Shuye membantu menyeimbangkan medan energi di sekitarnya. Di tengah kaos, Liang Xuanming mulai merasakan tekanan dari energi gabungan sekte-sekte besar. Ia menutup mata, fokus pada aliran energi dalam tubuhnya, merasakan Zhen Ruotian menjadi perpanjangan dari pikiran dan tubuhnya. Ia mulai menyesuaikan ritme energi dengan serangan lawan, menciptakan gelombang pertahanan yang stabil. Bai Limo mengerutkan kening. Tidak mungkin, ia bisa menahan energi gabungan kami. Tubuh kosong ini lebih berbahaya daripada yang kami duga. Feng Yulian mengangguk pelan. Ia memiliki kendali yang jarang dimiliki oleh kultivator muda, tapi ini baru permulaan. Yan Lingshu tersenyum tipis. Jika ia terus mengendalikan energi dengan cara ini, dunia mungkin akan melihatnya sebagai legenda. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Ia mengirimkan murid-muridnya untuk menguji batas Liang Xuanming lebih jauh. Liang Xuanming menyalurkan energi lebih halus lagi, menangkis serangan tanpa membiarkan energi keluar penuh. Ia menyadari bahwa kendali energi bukan hanya soal menahan serangan, tapi juga tentang mengatur dan menyeimbangkan aliran energi secara konstan. Pertarungan berlangsung berjam-jam, kota Tianlu mulai terlihat rusak ringan. Tapi kemampuan Liang Xuanming untuk menahan energi dan menyesuaikan diri dengan serangan lawan membuat semua sekte terkejut. Mereka menyadari bahwa tubuh kosong ini bukan hanya ancaman fisik, tapi juga simbol perubahan kekuatan dunia. Di tengah malam, sosok misterius yang selama ini mengawasinya muncul kembali di atas menara. Bagus, ia mulai menemukan keseimbangan sejati. Tapi masih ada ujian yang lebih besar. Dunia ini haus akan energi, dan tubuh kosong tak bernama akan menjadi pusat badai yang tidak bisa dihindari, bisiknya. Liang Xuanming duduk di reruntuhan, napasnya tersengal. Ia tahu ini baru awal. Sekte-sekte besar akan terus menantang, memancingnya untuk melepaskan energi penuh, dan dunia ini menunggu untuk melihat apakah ia akan menjadi legenda atau kehancuran. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini, kau selamat dan belajar lebih banyak daripada yang kukira. Tapi ingat, ujian sesungguhnya belum berakhir. Ancaman yang lebih besar sedang menunggu dan kau harus siap. Liang Xuanming menatap Zhen Ruotian,
lalu cakrawala kota yang rusak sebagian. Tekadnya mengeras, sekali energi itu keluar, dunia akan melihat kekuatan tubuh kosong tak bernama dan gurun pasir akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancurannya. Malam menyelimuti kota Tianlu, cahaya lampu di jalanan berkelap-kelip, namun ketenangan itu menipu. Sekte-sekte besar mulai bersiap untuk gerakan berikutnya. Sementara rumor tentang tubuh kosong Liang Xuanming kini sudah terdengar di setiap sudut kota. Liang Xuanming berdiri di puncak menara kecil, menatap cakrawala yang gelap. Zhen Ruotian berkilat lembut di tangannya, menandakan aliran energi yang stabil namun siap meledak jika diperlukan. Mo Qingyao berdiri di sampingnya. Hari ini, kau akan menghadapi sekte yang lebih misterius daripada sebelumnya. Mereka bukan sekadar musuh biasa, tapi pemburu energi purba. Han Shuye menambahkan, sekte itu dikenal sebagai sekte bayangan langit malam. Mereka jarang muncul di depan umum, namun kekuatannya luar biasa. Tubuh kosong, kau harus benar-benar mengendalikan energi. Liang Xuanming menunduk, menenangkan napasnya, merasakan Zhen Ruotian menjadi perpanjangan dari tubuh dan pikirannya. Di sisi lain kota, awan gelap berkumpul. Dari balik kabut, muncul sosok berpakaian jubah hitam keunguan, sorot matanya dingin dan penuh perhitungan. Namanya Wu Zhenrui, pemimpin sekte bayangan langit malam. Ia menatap kota Tianlu, senyumnya tipis namun menakutkan. Tubuh kosong itu ada di sini, waktunya aku menguji sejauh mana kekuatannya. Tanpa peringatan, energi gelap Wu Zhenrui menyelimuti beberapa blok kota, menciptakan pusaran mematikan. Liang Xuanming segera memusatkan energi, membentuk medan perlindungan di sekitar dirinya. Mo Qingyao dan Han Shuye. Zhen Ruotian bersinar lebih terang, seakan merasakan ancaman yang mendekat. Pertempuran dimulai. Murid-murid Wu Zhenrui menyerang dengan energi bayangan yang cepat dan mematikan. Liang Xuanming menyalurkan energi terkendali, menangkis serangan tanpa membiarkan energi meledak. Setiap langkahnya dipenuhi konsentrasi, setiap gerakan dihitung. Mo Qingyao menatapnya serius. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Kau harus menyesuaikan diri dengan energi mereka, bukan menentangnya secara langsung. Ingat, sekali energi keluar penuh, kota ini bisa menjadi pasir. Han Shuye menambahkan, dan jangan biarkan emosi menguasaimu. Sekali kau marah, kekuatanmu bisa menjadi bencana. Liang Xuanming menutup mata, merasakan aliran energi di tubuhnya, mencoba menyesuaikan diri dengan irama energi musuh. Wu Zhenrui terkejut. Kau bisa menahan energi kami, dan bahkan mengalirkan balasan tanpa melepaskan kekuatan penuh. Anak muda ini berbeda dari yang kubayangkan. Aura energi gelapnya semakin kuat, tapi Liang Xuanming tetap tenang, menyesuaikan ritme energi dengan Zhen Ruotian. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Kota Tianlu mulai mengalami kerusakan ringan akibat residu energi. Namun, kemampuan Liang Xuanming menahan dan mengalirkan energi dengan presisi membuat sekte-sekte besar terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh kosong mampu bertahan dengan cara seperti itu. Di tengah malam, sosok misterius yang selalu mengamati muncul di atas menara. Bagus, ia mulai menguasai keseimbangan energi, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Sekte-sekte kuat lainnya akan segera muncul, dan dunia ini haus akan energi yang ia miliki. Bisiknya pelan. Liang Xuanming duduk di reruntuhan, napasnya masih tersengal, menatap Zhen Ruotian. Ia sadar ini bukan sekadar pertarungan atau latihan. Kontrol energi hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Sekali energi dilepaskan tanpa kendali, semua akan menjadi pasir. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau selamat dan belajar lebih banyak daripada yang kukira. Tapi ingat, ancaman yang lebih besar sedang menunggu dan kau harus siap. Liang Xuanming menatap cakrawala yang gelap, tekadnya mengeras. Ia tahu dunia ini akan melihat kekuatan tubuh kosong tak bernama dan gurun pasir akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancurannya. Di sudut kota, Wu Zhenrui menatap Liang Xuanming dari kejauhan, senyum tipis di bibirnya. Kau kuat, anak muda, tapi ini baru permulaan. Dunia ini akan segera diuji, dan tubuh kosong akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Fajar menyelimuti kota Tianlu dengan cahaya keemasan, namun kota itu kini dipenuhi ketegangan. Reruntuhan dari pertarungan malam sebelumnya masih terlihat, dan sekte-sekte besar mulai bersiap untuk langkah selanjutnya.
Rumor tentang tubuh kosong Liang Xuanming telah menyebar, membuat setiap kultivator waspada. Liang Xuanming berdiri di alun-alun kota. Zhen Ruotian di tangannya bersinar lembut. Mo Qingyao menatapnya dengan serius. Hari ini kau akan menghadapi ujian ekstrim. Sekte-sekte besar akan mencoba menghancurkan kendali energi yang telah kau pelajari. Kau harus tetap fokus. Han Shuye menambahkan, mereka tahu kelemahanmu, ketidaksiapan untuk menghadapi serangan bersamaan dari banyak pihak. Kau harus mengatur energi seefektif mungkin. Sekali salah, langkah. Kota ini bisa menjadi pasir. Liang Xuanming menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran energi di tubuhnya menenangkan diri. Di sisi kota, sekte langit merah, sekte siluman hitam, dan sekte bayangan senja bersatu menciptakan pusaran energi yang menggetarkan tanah. Pemimpin mereka, Bai Limo, Feng Yulian, dan Yan Lingshu, saling bertukar pandang. Hari ini, kita lihat sejauh mana tubuh kosong itu mampu menahan tekanan nyata, kata Bai Limo. Pertarungan dimulai dengan ledakan energi besar yang membuat debu dan reruntuhan beterbangan. Liang Xuanming menyalurkan energi terkendali, menangkis serangan sekaligus meminimalkan kerusakan di sekitarnya. Zhen Ruotian kini bersinar lebih terang, menandakan keselarasan energi dengan pikirannya. Di tengah kaos, sosok misterius muncul di atas menara. Bagus, ia mulai menemukan keseimbangan sejati, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Sekte-sekte kuat lainnya akan segera muncul, dan dunia ini haus akan energi yang ia miliki, bisiknya. Wu Zhenrui, pemimpin sekte bayangan langit malam, muncul dari bayang-bayang kota dengan aura gelap mematikan. Tubuh kosong itu ada di sini. Aku ingin melihat apakah kau bisa mempertahankan kendali saat semua serangan datang bersamaan, katanya. Liang Xuanming menyalurkan energi ke Zhen Ruotian dengan presisi. Ia menyesuaikan ritme aliran energi dengan serangan gabungan sekte-sekte besar, menciptakan gelombang pertahanan yang stabil. Setiap gerakan pedang menjadi tarian energi, menghancurkan sebagian serangan tanpa melepaskan energi penuh. Mo Qingyao menatapnya kagum. Ini luar biasa. Kau menyesuaikan diri dengan energi musuh secara real time. Tapi jangan terlena. Serangan berikutnya akan lebih berbahaya. Pertempuran berlangsung berjam-jam, kota Tianlu mulai rusak parah. Jalan-jalan retak, bangunan hancur, dan debu beterbangan di udara. Namun kemampuan Liang Xuanming untuk menahan energi dan mengalirkannya dengan presisi membuat sekte-sekte besar terkejut. Mereka belum pernah melihat tubuh kosong mampu bertahan dalam tekanan ekstrim seperti ini. Di tengah malam, Liang Xuanming duduk di reruntuhan, napasnya tersengal. Ia menatap Zhen Ruotian, merasa lega namun tetap waspada. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan atau latihan. Kontrol energi hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Han Shuye menepuk pundaknya. Hari ini kau selamat, tapi ingat, ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Sekte-sekte kuat lainnya akan terus mencoba memancingmu, dan dunia ini haus akan energi yang kau miliki. Liang Xuanming menatap cakrawala kota yang hancur sebagian, tekadnya mengeras. Sekali energi itu keluar penuh, dunia akan melihat tubuh kosong tak bernama, dan gurun pasir akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancurannya. Bai Limo dan Wu Zhenrui berdiri di sisi kota, menatap Liang Xuanming dari kejauhan. Ia lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi ujian yang sebenarnya belum dimulai, gumam Bai Limo. Wu Zhenrui tersenyum tipis. Kekuatan ini bisa menjadi bencana atau legenda, dan aku ingin melihat mana yang akan terjadi. Di kejauhan, sosok misterius itu menghilang ke balik kabut malam. Perjalanan baru dimulai, dan tubuh kosong tak bernama akan menghadapi badai yang lebih besar daripada sebelumnya, bisiknya. Matahari terbenam di kota Tianlu, menyisakan langit merah darah yang menandakan ketegangan yang meningkat. Sekte-sekte besar bersiap untuk konfrontasi terakhir di kota, sementara tubuh kosong Liang Xuanming duduk di puncak menara. Zhen Ruotian bersinar lembut di tangannya. Mo Qingyao menatapnya serius. Hari ini akan menjadi ujian terakhir. Sekte-sekte besar ingin melihat apakah kau mampu mengendalikan energi penuh tanpa kehilangan akal sehat. Ingat, sekali energi dilepaskan sepenuhnya, kota ini bisa hancur total. Han Shuye menambahkan, ini bukan sekadar pertarungan. Sekarang mereka akan menggunakan semua taktik, semua intrik untuk memancingmu. Kau harus tetap tenang dan fokus. Liang Xuanming menarik napas panjang,
menenangkan pikirannya, merasakan Zhenruotian seakan menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Di alun-alun utama, sekte Langit Merah, sekte Siluman Hitam, dan sekte Bayangan Senja bersatu menciptakan pusaran energi yang luar biasa. Bai Limo, Feng Yulian, dan Yan Lingshu saling bertukar pandang. Hari ini, kita akan melihat sejauh mana tubuh kosong itu mampu menahan tekanan maksimum, kata Bai Limo. Tiba-tiba, Wu Zhenrui muncul dari bayang-bayang, membawa aura gelap mematikan yang membuat kota bergetar. Tubuh kosong, waktunya untuk menghadapi ujian sejati. Aku ingin melihat apakah kau bisa tetap tenang saat semua serangan datang bersamaan, katanya dingin. Liang Xuanming menyalurkan energi ke Zhenruotian dengan presisi sempurna, menyesuaikan aliran energi dengan serangan gabungan dari semua sekte. Ledakan energi menciptakan gelombang besar, namun ia berhasil menahan diri dan melindungi kota dari kehancuran total. Mo Qingyao menatap kagum. Ia benar-benar menguasai keseimbangan energi. Tapi jangan lupa, ini baru permulaan. Sekte-sekte lain akan terus menguji batasmu. Pertempuran semakin intens. Energi mematikan menghantam kota dari berbagai arah, menciptakan kehancuran di jalan-jalan, reruntuhan, dan debu beterbangan. Liang Xuanming harus berpikir cepat, menyesuaikan aliran energi dengan presisi, sementara Zhenruotian menjadi perisai sekaligus senjata. Di tengah kaos, sosok misterius muncul di atas menara. Bagus, tubuh kosong ini mulai menguasai kendali energi penuh, tapi ujian yang lebih besar masih menunggu. Sekali energi dilepaskan tanpa kontrol, dunia bisa menjadi pasir, bisiknya. Liang Xuanming menarik energi lebih dalam, merasakan setiap serangan, setiap gelombang, dan setiap pola dari sekte-sekte lawannya. Ia mulai mengalirkan energi secara efisien, menangkis serangan, sekaligus memanfaatkan momentum untuk menyerang balik dengan ledakan energi terkendali. Bai Limo dan Wu Zhenrui saling berpandangan, terkejut. Ia bisa menahan energi gabungan kami, dan bahkan mengalirkan balasan dengan presisi, kata Bai Limo. Tubuh kosong ini lebih berbahaya dari yang kami duga. Yan Lingshu mengangguk pelan. Jika ia terus mengendalikan energi seperti ini, dunia akan mengenalnya sebagai legenda. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Murid-muridnya menyerang lagi, mencoba memancing Liang Xuanming untuk melepaskan energi penuh. Pertarungan berlangsung selama berjam-jam. Kota Tianlu mengalami kerusakan besar, namun Liang Xuanming tetap mengendalikan energi dengan stabil. Zhenruotian bersinar terang menunjukkan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan energi. Di tengah malam, Liang Xuanming duduk di reruntuhan kota, napasnya tersengal. Ia menatap Zhenruotian dan kota yang hancur sebagian. Ia tahu ini bukan sekadar latihan atau pertarungan, kontrol energi adalah kunci untuk menentukan nasib kota Tianlu. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau selamat dan belajar lebih banyak daripada yang kukira. Tapi ingat, ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Sekte-sekte kuat lainnya akan terus mencoba memancingmu, dan dunia ini haus akan energi yang kau miliki. Liang Xuanming menatap cakrawala yang gelap dan luas. Tekadnya mengeras. Sekali energi itu dilepaskan sepenuhnya, dunia akan melihat tubuh kosong tak bernama, dan gurun pasir akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancurannya. Wu Zhenrui menatap Liang Xuanming dari kejauhan, senyum tipis di bibirnya. Kau kuat, anak muda, tapi ini baru permulaan. Dunia ini akan segera diuji, dan tubuh kosong akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Di menara tertinggi kota, sosok misterius itu menghilang ke balik kabut malam. Perjalanan baru dimulai, dan tubuh kosong tak bernama akan menghadapi badai yang lebih besar daripada sebelumnya, bisiknya. Malam pekat menutupi kota Tianlu, hanya cahaya, redup dari reruntuhan, dan pusaran energi yang tersisa menjadi saksi kehancuran sebelumnya. Sekte-sekte besar kini bersiap untuk konfrontasi terakhir, bersatu untuk memaksa Liang Xuanming mengeluarkan energi penuh. Liang Xuanming berdiri di tengah alun-alun. Zhenruotian di tangannya bersinar terang, menandakan aliran energi yang siap diatur. Mo Qingyao menatapnya serius. Ini adalah ujian terakhir sebelum kau benar-benar dikenal dunia. Sekte-sekte besar ingin melihat apakah kau mampu mengendalikan energi penuh tanpa kehilangan kendali. Han Shuye menambahkan, mereka akan menyerang bersamaan dari berbagai arah.
kau harus tetap tenang dan menyesuaikan aliran energi dengan semua serangan. Sekali salah langkah, kota ini bisa menjadi gurun pasir. Liang Xuanming menarik napas dalam, menenangkan pikirannya, merasakan Zhenruotian menjadi perpanjangan dari tubuh dan jiwanya. Di sisi kota, Bai Limo, Feng Yulian, Yan Lingshu, dan Wu Zhenrui berkumpul, menyatukan energi dari sekte-sekte mereka. Pusaran energi yang mematikan menggetarkan tanah, menciptakan bayangan-bayangan raksasa yang menakutkan di jalan-jalan kota. Ini waktunya, kata Wu Zhenrui dingin. Tubuh kosong, tak bernama, kau tidak akan bisa menahan semua serangan ini jika tidak menguasai kendali penuh energi. Liang Xuanming menyalurkan energi ke Zhenruotian secara presisi, menyesuaikan ritme aliran energi dengan serangan gabungan. Ledakan energi menghantam kota, namun ia berhasil menahan sebagian besar, menciptakan gelombang perlindungan yang stabil. Mo Qingyao menatapnya kagum. Ia benar-benar menguasai keseimbangan energi, tapi jangan lengah. Sekarang mereka akan menyerang dengan trik yang lebih licik, serangan tersembunyi, dan jebakan energi yang mematikan. Pertarungan berlangsung sengit. Energi dari berbagai arah saling bertabrakan, menciptakan gelombang panas dan cahaya yang membuat jalan-jalan retak, bangunan hancur, dan debu beterbangan. Liang Xuanming terus menyesuaikan aliran energi dengan presisi, menangkis, sekaligus memanfaatkan momentum untuk menyerang balik dengan ledakan energi terkendali. Di tengah kaos, sosok misterius muncul di atas menara. Bagus. Tubuh kosong ini mulai menguasai kendali penuh energi, tapi ujian terakhir akan menentukan apakah ia legenda atau kehancuran dunia ini, bisiknya. Yan Lingshu, Bai Limo, dan Feng Yulian tercengang. Ia bisa menahan energi gabungan kami, dan bahkan mengalirkan balasan dengan presisi sempurna, gumam Bai Limo. Tubuh kosong ini bukan sekadar legenda muda biasa. Liang Xuanming menatap Zhenruotian, merasakan keselarasan energi yang sempurna. Ia mulai memahami rahasia lama tubuh kosong, energi tidak hanya untuk menyerang, tapi juga untuk menyeimbangkan dan menyatukan kekuatan di sekitarnya. Pertarungan berlangsung berjam-jam, kota Tianlu mengalami kerusakan besar. Namun, Liang Xuanming tetap tenang. Zhenruotian bersinar terang, menjadi saksi keselarasan tubuh, pikiran, dan energi. Di tengah malam, Liang Xuanming duduk di reruntuhan kota. Napasnya tersengal, menatap Zhenruotian. Ia sadar, kendali energi ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang tanggung jawab yang akan menentukan nasib seluruh kota. Mo Qingyao menepuk pundaknya. Hari ini kau selamat dan menunjukkan bahwa kau bisa mengendalikan energi penuh. Tapi ingat, ancaman terbesar bukan sekadar sekte-sekte ini, melainkan dunia yang haus akan kekuatanmu. Wu Zhenrui menatap Liang Xuanming dari kejauhan, senyum tipis di bibirnya. Kau kuat, tapi dunia akan segera melihat apakah tubuh kosong tak bernama akan menjadi legenda atau bencana yang menghancurkan segalanya. Apa porbecajua bawa apa wawao bah. Di menara tertinggi kota, sosok misterius itu menghilang ke balik kabut malam. Perjalanan mencapai puncak hampir selesai, dan tubuh kosong tak bernama akan menghadapi badai terakhir yang menentukan nasib kota Tianlu, bisiknya. Liang Xuanming menatap cakrawala yang gelap dan luas. Tekadnya mengeras. Sekali energi itu dilepaskan sepenuhnya, dunia akan melihat kekuatan tubuh kosong tak bernama dan gurun pasir akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancurannya. Langit kota Tianlu berwarna merah gelap, menandakan malam yang akan menentukan segalanya. Sekte-sekte besar bersiap untuk konfrontasi terakhir, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tubuh kosong Liang Xuanming berdiri di alun-alun, Zhenruotian bersinar terang di tangannya, memancarkan energi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Mo Qingyao menatapnya dengan serius. Ini adalah ujian terakhir. Sekali kau melepaskan energi penuh, kota ini bisa menjadi pasir. Kau harus mengendalikan semuanya atau dunia akan hancur. Han Shuye menambahkan, hari ini kau bukan hanya berhadapan dengan sekte-sekte besar, tapi juga intrik dan jebakan tersembunyi. Fokus, Xuanming. Ini saatnya menunjukkan siapa tubuh kosong sebenarnya. Liang Xuanming menarik napas panjang, menenangkan pikiran dan tubuhnya, merasakan Zhenruotian menyatu dengan aliran energi dalam dirinya. Di sisi kota, Bai Limo, Feng Yulian,
Yan Lingshu dan Wu Zhenrui bersiap dengan energi gabungan, menciptakan pusaran mematikan yang mengguncang tanah. Sekali serangan ini dilepaskan, kita akan memaksa tubuh kosong untuk mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, kata Wu Zhenrui. Pertarungan dimulai. Energi mematikan dari berbagai arah menghantam kota Tianlu. Liang Xuanming menyalurkan energi terkendali, menangkis serangan sekaligus menciptakan gelombang balik yang akurat. Zhenruo Tian bersinar terang, menjadi perisai sekaligus senjata. Mo Qingyao menatap kagum. Ia benar-benar menguasai kendali energi penuh. Tapi jangan lengah, serangan mereka akan semakin kompleks, menggunakan jebakan tersembunyi yang mematikan. Pertempuran berlangsung brutal, bangunan runtuh, jalan-jalan hancur, dan debu beterbangan di udara. Sekte-sekte besar terkejut dengan kemampuan Liang Xuanming menyesuaikan aliran energi dan mengubah serangan musuh menjadi balasan yang terkendali. Di tengah kaos, sosok misterius muncul di menara. Bagus, tubuh kosong. Tak bernama telah mencapai puncak penguasaan energi. Sekarang, dunia akan melihat apakah ia legenda atau bencana yang menghancurkan segalanya, bisiknya. Liang Xuanming menutup mata, merasakan seluruh energi di sekitarnya. Ia mulai memahami rahasia terdalam tubuh kosong. Energi bukan hanya untuk menyerang, tapi juga untuk menyeimbangkan, menyatukan, dan bahkan menyembuhkan dunia di sekitarnya. Dengan kontrol sempurna, ia menyalurkan energi penuh ke Zhenruo Tian, membentuk medan raksasa yang menetralkan serangan semua sekte. Ledakan energi yang muncul bukan hanya menghancurkan serangan, tapi juga melindungi kota dari kehancuran total. Bai Limo, Feng Yulian, Yan Lingshu, dan Wu Zhenrui terdiam, terpana. Ia berhasil mengendalikan energi penuh tanpa merusak kota, gumam Bai Limo. Tubuh kosong tak bernama ini bukan sekadar legenda. Liang Xuanming membuka mata, menatap semua sekte dengan tenang. Ini bukan tentang menghancurkan atau menang. Ini tentang keseimbangan. Dunia ini terlalu berharga untuk menjadi gurun pasir karena kekuatan saya. Sekte-sekte besar mundur perlahan, menyadari bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan dan kebijaksanaan tubuh kosong. Wu Zhenrui tersenyum tipis. Kau benar-benar berbeda. Dunia ini akan berubah karena kau. Mo Qingyao menepuk pundak Liang Xuanming. Kau telah melewati semua ujian. Kendali energi penuh ini bukan hanya kekuatan, tapi tanggung jawab yang harus kau jaga seumur hidupmu. Liang Xuanming menatap kota Tianlu yang kini damai kembali. Reruntuhan yang tersisa menjadi saksi dari ujian luar biasa ini. Zhenruo Tian berkilau lembut, seakan memberi penghormatan atas penguasaan energi yang baru saja dicapai. Sosok misterius terakhir menghilang ke balik kabut malam. Ia telah menunjukkan jalan tubuh kosong tak bernama. Dunia akan mencatat legenda ini dan gurun pasir akan menjadi saksi kebangkitan yang sejati. Liang Xuanming menatap cakrawala yang luas. Tekadnya teguh. Sekali energi dilepaskan, dunia melihat tubuh kosong tak bernama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelindung. Kota Tianlu selamat dan legenda baru telah lahir. Di langit malam, Zhenruo Tian bersinar terang, memancarkan energi yang menenangkan dunia. Tubuh kosong tak bernama telah mencapai puncak penguasaan, dan kota yang tadinya hancur kini kembali berdiri, menjadi saksi dari kekuatan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang baru saja lahir.